Oke, di video kali ini saya ingin membahas tentang motivasi cinta. Bagi saya, semua orang itu kita bisa belajar dengan siapa saja, karena belajar dari pengalaman orang itu lebih baik daripada kita belajar diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abai Purnapati. Channel ini akan membahas hal-hal menarik seputar apa yang harus kita bahas. Terus stay di channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share bersama saya Abai Purnapati. Oh iya, jangan lupa pakai masker. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abai Purnapati dalam program obrolan santai. Oke, Ya, kali ini saya bersama sahabat saya, sahabat kecil saya, termasuk keluarga juga, Roy Yosi. Oke, di video kali ini saya ingin membahas tentang motivasi cinta. Oke, motivasi cinta. kayaknya saya tidak pernah bercinta. Jadi bagi saya, semua orang itu mempunyai bakat, atau bukan bisa dibilang bakat. Kita bisa belajar dengan siapa saja, karena belajar dari pengalaman orang itu lebih baik daripada kita belajar diri sendiri, karena bisa jadi pengalaman-pengalaman teman-teman itu tentunya bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Makanya hari ini saya mengundang Roy untuk saya ingin bertanya terkait pengalaman-pengalaman, atau ada enggak motivasi atau masukan buat teman-teman yang ada di rumah membahas tentang perkembangan cinta. Ya, Oke. memang perkembangan cinta. Cinta. Jadi Perkembangan zaman sekarang ini zaman milenial. Tidak bisa kita pungkiri, anak-anak muda yang bisa dibilang lagi kasmaran. Banyak sekali anak-anak muda di luar sana yang lagi kasmaran berkaitan dengan cinta itu. Menurut Roy, kira-kira apa yang harus dilakukan ketika orang atau cowok cewek ini putus? Apa yang harus dia lakukan? Karena kita ketahui banyak sekali orang-orang di luar sana ketika mereka putus hubungan, ada yang lari ke narkoba misalnya, minuman keras, atau sampai bisa bunuh diri. Menurut Roy seperti kita flashback dulu. Kita kembali dulu ke seperti contoh kita di tahun 2000-an. Dulu kan belum adanya perkembangan sosmed, belum ada perkembangannya Android, masih manual, SMS dulu kan. Jadi perkembangan zaman, perbedaan itu sangat signifikan dengan sekarang, apalagi dalam percintaan anak muda. Ya, di setiap zaman pasti ada perbedaan. Gitu. Jadi kalau untuk sekarang, kalau dulu itu anak-anak muda kalau pacaran itu tepat waktu, tepati janji, karena malu-malu kucing. Dulu kan tidak memakai ini Android, hanya berjanji, misalkan kita di tempat kirim surat. Ya, kirim surat. Kita janji kita ketemu di ini ya, di Taman Gor misalnya. Nah, di sana ada acara. Oh ya, tepat waktu. Jadi saling ini mempercayai. Jadi tadi motif apa tadi? Pertanyaannya Gini, ini kan anak-anak muda ketika mereka putus, apa yang harus dilakukan sebenarnya? Oh, yang dilakukan itu ambil hal-hal positif. Contoh, menjauhi narkoba. Lebih baik kita cari hal yang positif. Contoh, kita bisa sharing-sharing sama keluarga, sama
orang tua jika masih ada, Ya. atau berteman dengan teman-teman yang teman-teman yang lingkungan yang baik. Intinya Kita menjauhi lingkungan teman-teman yang tidak memberikan kita kebaikan gitu. Jadi jangan salah mencari pendapat ke orang, karena bisa jadi kalau kita salah mencari pendapat dengan orang yang salah, itu bisa fatal akibatnya. fatal akibatnya. Iya. Saya setuju kalau itu. Iya. Mungkin juga bisa juga ketika kita putus cinta mengadunya kita sama Allah. Nah, sama itu yang terutama. Karena ketika di hati kita ada agama, tentunya teman-teman akan jauh dari hal-hal negatif itu. Iya. Seperti itu. Menurut Roy, Ya. pantas enggak anak-anak muda sekarang, mungkin Roy sudah pernah lihat di beberapa media sosial, masih SD, Sudah. SMP sudah melakukan hal-hal yang tidak pantas. Menurut Roy gimana? Menurut saya kita sekarang di era milenial ya. Sekarang pergaulan sangat bebas. Ya. Di mana saja kita bisa bergaul melalui sosmed, kita ketemu di sini gitu ya. Dan komunitas anak muda sekarang lebih banyak daripada dulu. Iya. Jadi menurut saya kita, apalagi kita sekarang sudah kepala 3 ya, sudah mempunyai Saya anak masih guys. 17 tahun. Gini, menurut saya kita mengajarkan anak-anak kita, apalagi keluarga kita, dimana kita bisa mengandalkan mereka hal-hal yang positif. Betul. Iya. Jangan kita memberikan contoh-contoh kepada anak-anak yang buruk, ya, yang contoh-contoh buruk kepada anak-anak. Berarti media sosial ini ada hal baiknya, ada hal buruknya. Iya, begitu. Tergantung dari orang tua. Iya, tergantung. Anehnya kan, istilahnya memantau. Karena di sekolah anak-anak itu menjadi tanggung jawab guru. Iya. Kalau di rumah tanggung jawab besar oleh orang tuanya. Jadi kita bukan membatasi mereka untuk bergaul, tapi kita mencoba mendekati mereka agar mereka merasa kita itu menjadi temannya, dan mereka sering sharing ke orang tuanya gitu. Mungkin juga anak-anak muda sekarang ini tidak bisa kita salahkan 100% ke mereka. Orang tua juga sebenarnya harus berperan aktif. Dan ada pun anak-anak yang tidak mempunyai orang tua. Nah, satu lagi itu agama yang paling nomor satu. Agama, Ya. Agama betul. Ya. Karena agama itu sangat penting dalam kehidupan kita menjadi manusia yang bermoral baik, gitu, Karena berakhlak. dari kecil sebenarnya harus ditanamkan agama. Ya, karena dalam agama itu banyak kebaikan. Karena jujur saja yang saya tahu agama itu sebenarnya melarang yang namanya pacaran. Ya, Karena itu hal-hal negatif tadi yang betul. kita takuti. Ya. Gitu. Kira-kira menurut Roy lagi bicara masalah cinta, Iya. muda sekarang. Bagaimana Roy melihat anak-anak muda sekarang ini? Kalau saya melihat anak-anak muda sekarang ini sangat perkembangannya sangat pesat ya, dimana bisa mereka bergaul dengan bebas. Adapun tapi tidak semua, kebanyakan bergaul dengan bebas tanpa kontrol orang tua mereka. Sangat prihatin saya melihat sebenarnya, tapi banyak juga anak-anak yang tidak seperti itu. Nah, Gitu. jadi sebenarnya juga Tergantung dari didikan orang tua sebenarnya. nah ini yang banyak sekali orang tua kecolongan. Ya. Kecolongannya seperti ini. Mungkin orang tua itu melihat anaknya itu tidak bergaul, Ya. cuma di dalam kamar saja, Terus orang tua dari bertanya kan, sekolah dalam kamar, sekolah ke kamar, tapi tanpa orang tua sadari di dalam kamar itu dia bisa berinteraksi ke ribuan orang. ya. Apa itu media sosial misalnya. Itulah gunanya kita sebagai orang tua harus mengetahui ilmu teknologi. Iya, betul, itu. Kalau kita gaptek
kita bisa Dia tipu. ditipu muslihat sama anak-anak Anak-anak, gitu. seperti itu. Karena di dalam media sosial itu semua ada ya. Ya, entahkah itu film yang negatif atau apa gitu. Berarti kesimpulan dari video ini sebenarnya apa yang harus dilakukan anak muda ketika pacaran, lebih baik jangan pacaran. Iya. Kalau yang dilakukan sebenarnya lebih baik jangan Pacaran. Itu buat Gitu. anak-anak muda di Ya. rumah. Kalian disarankan, kami menyarankan Ya. jangan pacaran. Jika kalian ingin melakukan percintaan pacaran, terus terang kepada orang tua saja lebih baik. Saya ingin menikah. Iya. Menikah setelah menikah baru pacaran itu lebih indah. Lebih indah. Gitu. Berarti pengalaman. Ya. Alhamdulillah saya Menikah sudah tahun berapa? dari tahun 2013. Dari 2013. Nah, sudah 7 tahun, masih umur jagung. Luar biasa. Dulu saya pernah juga merasakan hal putus cinta. Apa yang dilakukan Roy pada saat itu? Pada saat itu memang dulu yang seperti saya bilang tadi ya, dulu memang perkembangan sosial media itu belum sepesat sekarang. Ya. Di tahun 2006-2005 masih kita, kalau kita ke internet masih Facebook Ya. atau Yahoo gitu, email. Nah, itu kita ke warnet, bukan ke melalui HP. Sekarang kan sudah mudah. Sekarang sudah mudah. Jadi yang saya lakukan itu melakukan hal positif. Kebetulan saya ini bermusik gitu. Saya bermain musik gitu. Dan tentunya saya berdoa sama di atas agar Berarti intinya manfaatkan usia muda kalian dengan hal positif. Misalnya kayak contohnya Roy bermain musik. Tapi kalau di musik juga banyak dia punya ujian, bro. Di situ banyak teman-teman yang narkoba, gitu ya, yang minum gitu. Tapi tergantung dari pribadi kita masing-masing lagi. Ya, Bagaimana kita menelaah pergaulan tuh. Ya, Seperti itu. Apa yang mau disampaikan sama teman-teman yang menonton video ini terkait dengan anak-anak muda yang bisa dibilang jadi tren, jadi tren. Saya jomblo, saya punya pacar, saya dibilang tidak gaul kalau tidak punya pacar. Nah, seperti itu kan jadi tren sekarang. Ya, jadi saya ingin memberitahukan kepada anak-anak muda yang ada di Kota Palu. Jadi kita melakukan hal-hal yang positif lah. Tidak usah kita terlalu menginginkan sesuatu itu dengan cara menggebu-gebu. Jadi jalani saja. Kalau misalkan kita putus cinta, coba kita curhat kepada yang kuasa atau ke orang tua, gimana baiknya gitu. Dan hindari pergaulan-pergaulan yang negatif begitu. Oke, kalau dari saya, saran saya lebih baik jangan dulu pacaran. Ya, betul sekali. Apalagi itu yang kalian masih bisa dibilang umur jagung. Iya, masih jagir, bro. Oke, ya, sahabat Abai Senopati di program obrolan santai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Oh iya, Roy juga punya channel ya. Bisa diperkenalkan sama teman-teman. Channelnya. Saya masih pemula, guys, dibandingkan abang satu. Jadi nanti kita juga collab nanti tanya jawab YouTube terkait YouTube di channelnya Roy ya. Oke. Apa nama channelnya? Nama channel saya itu untuk sekarang Palu Bangkit. Oke. Mungkin nanti ada perubahan lagi. Perubahan apa? Roisno Amilin Suila. Amilin Suila. Iya. Oke. Buat teman-teman yang nonton video ini jangan lupa juga di subscribe channelnya Roy. Oke, sampai di sini dulu video ini. Semoga bermanfaat. Jika video ini menurut kalian bagus, silahkan di share, komen, dan like. Jangan lupa
nonton video-video saya selanjutnya. Saya akan bertemu siapa dan Siap. saya akan membahas tentang apa. Tetap stay di channel AB Punopati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.